Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Kholifa, nomor NIM 112210446, kelas MA22C5. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Pendidikan Pancasila. Pengantar Pendidikan Pancasila. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Tujuan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah: 1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang benar dan sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, teoritis, ilmiah, filosofis ideologis, etis moral, dan testis religi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan kebanggaan bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari sosio-budaya bangsa sebagai perwujudan jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kebanggaan warga negara sebagai kesatuan nilai yang utuh agar bangsa Indonesia bertekad mengembangkan, mewariskan, dan melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rekso Suharjo S. 2004 merumuskan kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ialah sebagai berikut. Kompetensi filosofis. 1. Mampu memahami dunia tempat kita hidup ini secara rasional. 2. Memiliki pandangan hidup sesuai dengan pemahaman itu. 3. Merumuskan fungsi praktis dan fungsi teoritis pandangan hidupnya. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan hakikat abstrak Pancasila. Kompetensi kultural. 1. Mampu menempatkan diri secara benar di tengah-tengah kehidupan bersama dengan manusia lainnya. 2. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan manusia lainnya secara bertanggung jawab dari segi Pancasila. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan tugas, kewajiban kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan panggilan hidupnya. Kompetensi historis. 1. Mampu menjelaskan bahwa secara material Pancasila sudah terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia di sepanjang masa. 2. Mampu menjelaskan bahwa Pancasila dalam arti formal sebagai dasar filsafat negara adalah proses pengukuhan Pancasila dalam arti material melalui berdirinya Negara Republik Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan bahwa secara historis dan yuridis, Pancasila sungguh merupakan dasar kekal abadi negara Republik Indonesia yang kekal abadi. Selanjutnya ada kompetensi yuridis. 1. Mampu menjelaskan bahwa dilihat dari segi hukum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan hukum yang kokoh. Kedua, mampu menjelaskan bahwa Pancasila adalah pusat, dasar, dan inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila, berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wetjodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Kedua, ideologi terbagi dua, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi Pancasila ada politik hukum, ekonomi, ciri khas, dan agama.
Politik hukum yaitu hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Ada ekonomi, yaitu peran negara ada untuk tidak menjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Selanjutnya ada ciri khas, yaitu keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada agama, yaitu bebas dalam memilih kepercayaan dan keagamaan. Ciri negara Pancasila. Satu, ada ketuhanan atau religius. Dua, kemanusiaan atau moralitas. Tiga, persatuan kebangsaan Indonesia. Empat, permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial. Ketuhanan atau religius. Nilai religius yaitu nilai yang terkait dengan keterikatan individu dengan suatu hal yang dianggapnya mempunyai kemampuan sakral, suci, agung, dan mulia. Kemanusiaan atau moralitas. Kesadaran perihal kedisiplinan jadi asas kehidupan karena tiap-tiap manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia prima, yakni manusia yang beradab. Persatuan Kebangsaan Indonesia. Persatuan yaitu paduan yang terdiri atas bagian-bagian kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan hanya untuk bersengketa. Permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain. Di dalamnya, interaksi itu umumnya terjadi kesepakatan dan saling menghormati satu sama lain atas basic tujuan dan keperluan berbarengan. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial, yaitu nilai keadilan yang menjunjung norma menurut ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap satu perihal. Selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan. Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, dan yang terakhir, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan yang terakhir, etika lingkungan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Cukup sekian presentasi yang telah saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.